Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk hari ini, marilah kita awali pertemuan ke-18 dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum foto, sebelum lain-lain. Silakan Kak, siapa yang mau mimpin doa untuk hari ini? Wah, nggak ada yang ini ya. Saya Kak, Iya, boleh silakan Kak. sebelum kita melakukan kegiatan PKG ini, mari kita berdoa menurut agama dan Tuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga berkah dari doa kita ya hari ini lancar acara kita. Karena sepertinya beberapa hari ini sinyal juga sedang kurang bersahabat ya. Nggak tahu di daerah kakak-kakak ini di Sanggau juga agak gangguan nih. Untuk hari ini siap semua ya, nggak ada yang sakit kan? Semuanya sehat kan yang ada di ruangan ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita materinya itu mau mereview lah ya, mereview bukan bukti karya, hasil RTL. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua kita itu akan persiapan untuk mengunggah bukti karya. Bentar, Merdeka Belajar. Ini Kak Teguh belum masuk ya? Baik, kakak-kakak. Jadi untuk hari ini saya tidak akan membahas terkait RTL secara panjang lebar karena saya sudah cek punya kakak-kakak rata-rata sudah bagus. Paling hanya beberapa yang dikasih masukan. Ada juga yang apa ya, kemarin kan ada 9 tahapan gitu kan, ada slide-nya itu agak kurang gitu. Namun kenapa saya tidak suruh mengulang ya kakak-kakak, karena saya tahu di jadwal bulan November ini kayaknya semuanya pada sibuk gitu ya. Iya, Pak, tolong jangan di sini dulu ya, Nak ya. Jadi karena misalnya kita nanti cari ayah dulu ya, cari ayah. Jadi saya tidak suruh ngulang gitu, tapi kalau saya minta maaf juga kalau misalnya nilainya nggak ada yang 100 gitu. Rank nilainya tuh antara 80 sampai 96 gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita kasih nilai 100 dan ternyata di situ tidak sesuai dengan prosedur, tentu akan dipertanyakan ya tugas kita kakak-kakak gitu kan. Mungkin benar ini tidak ada pengecekan satu persatu, tapi suatu saat tiba-tiba ada kejadian terus Sanggau disorot nih. Coba mau dilihat nih karya guru-guru Sanggau, ternyata oh ini nggak sempurna kok dikasih nilai 100 misalnya seperti itu, pasti yang akan dipertanyakan adalah saya kemudian yang lainnya gitu. Itu kenapa nilainya itu memang di antara 80 sampai 96 gitu rata-rata punya kakak-kakak. Itu. Terus kemudian untuk hari ini saya tidak membahas RTL, kenapa? Karena saya sudah lihat semuanya sudah melaksanakan. Nah, untuk hari ini kita akan fokus 90 menit ke depan akan membahas terkait satu lagi bukti yang harus kakak-kakak buat. Tapi tidak usah khawatir, kita nanti akan cari yang paling memudahkan kakak-kakak gitu. Oke, saya izin share screen. Tunggu dulu, kita belum foto bersama. Foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Lalu, silakan dibuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Siapa yang bisa mengambil gambar? Punya ibu nggak ada gambarnya nih. Ayo Kak Krismin. Ambil gambar silakan Kak Krismin. Bisa Kak Krismin sambil acara soalnya. Semuanya ya, semuanya kelihatan. Nanti ada yang kayak kemarin nggak kelihatan. Dihitung. Oke, agak ribut ya Kak ya. Oke, siap. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan share screen. Ini dia. Nah, ini dia Punya Kak kakak-kakak. Krismin tuh kameranya dikondisikan lah Kak, lalu macam malaikat gentayangan. Coba lihat punya saya tuh alami. Alami tuh, nggak pakai ini ya, nggak pakai slide ya, nggak pakai Enggak background. pakai bedak, enggak pakai gincu alami. Makanya enggak macam malaikat. Baik, kita lanjut dulu ya. Kalau misalnya nanti tentang bukti karya ini sudah clear, terus kemudian kita mau kembali mereview PPT, nggak apa-apa. Tapi untuk pertama kita akan review ini dulu, karena takutnya itu nanti ada yang kurang paham gitu karena waktunya terburu-buru gitu ya kakak-kakak ya. Nah, jadi di sini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Ini yang akan kakak-kakak kerjakan setelah ini ya. Jadi terakhir pertemuan kita itu nanti di tanggal 26 November, tapi itu bukan penutupan ya. Itu terakhir pertemuan tatap maya dan itu masih ada materi yaitu refleksi dan review dari bukti karya yang kakak-kakak sudah sampaikan di PMM. Nah, jadi topik pembahasannya ada dua. Yang pertama alur aktivitas bukti karya PKK PJOK. Yang kedua adalah bagaimana cara mengunggah bukti karya di PMM. Selanjutnya alur aktivitas bukti karya ya untuk yang nomor 1. Nah, jadi ini adalah alur bukan bukti karya aja tapi diseminasi PKK PJOK yang telah kita laksanakan. Kita sudah melalui pembelajaran dari minggu 1 sampai minggu ke-5 kemarin adalah pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kemudian di minggu ke-6 kemarin kita sudah melakukan pembelajaran luring. Kemudian di minggu ke-7 sampai ke-10 yang ini ya yang sedang kita laksanakan yaitu pembelajaran asinkron dan tatap maya. Dan minggu ke-11 adalah hari ini adalah unggah dokumentasi bukti karya. Kemudian nanti di minggu ke-12 penutupan kegiatan terakhir gitu. Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Izin Kak, slide-nya Kak izin. Ya. Slide-nya enggak jalan, Kak. Ya, slide-nya enggak jalan ya. Oke, siap-siap bentar ya. Kalau ini jalan. Oke. Berarti saya pakai mode seperti ini aja karena sepertinya kalau yang pakai mode slide itu agak lama loadingnya. Baik, untuk alur validasi bukti karya, yang ini dulu ya. Jadi yang pertama untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Itu kalau misalnya kakak-kakak memilih bukti karyanya berupa video. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, ini jadi beberapa hal yang harus dilakukan di bukti karya yang nantinya akan kakak-kakak buat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya ditulis dulu gitu nanti atau langsung ditulis di kolom chat gitu supaya nanti tidak lupa.
Selanjutnya alur validasi bukti karya PKG PJOK. Nah, jadi nanti di LMS kakak-kakak, mungkin nanti saya juga akan minta salah satu dari kakak-kakak untuk share screen tampilan LMS-nya, karena sepertinya ada perbedaan antara LMS fasilitator dengan peserta begitu. Nah, jadi seperti ini, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, di semua modul itu kan di paling bawah itu ada tulisan bukti karya. Nah, nanti ada tulisan yang BK1, unggah draft bukti karya. Nah, itu nanti kakak-kakak klik ya. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya yang di sebelah kiri. Nah, itu yang sebelah kiri ya kakak-kakak, bukan semua modul. Tapi kan ada semua modul, peserta, kuesioner, penilaian kinerja, kemudian ada bukti karya kan. Nah, jadi ketika nanti mengunggah draft bukti karya, kakak-kakak bukan melalui semua modul, melainkan melalui bukti karya yang ada di bilah kiri. Refleksi bukti karya ini yang kedua adalah mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, ini baru menggunakan semua modul ya, yang biasa ada tanda hijau itu. Kemudian berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, nanti di bagian berbagi bukti karya ada ini disuruh menyalin tautan bukti karya yang sudah divalidasi oleh fasilitator. Anggap saja udah layak terbit gitu kan, nah baru nanti kakak-kakak salin ke bagian berbagi bukti karya di PMM. Selanjutnya, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Nah, ini di bagian nanti ketika kakak-kakak klik LMS-nya di bagian bukti karya itu akan muncul unggah draft bukti karya gitu kan. Ada periode pengumpulan. Jadi perhatikan benar-benar jangan sampai sudah ditutup gitu. Biasanya kan kalau tugas tidak dikirim, biasanya paling tandanya LED ya. Tapi kalau untuk bukti karya ini tidak begitu sudah lewat tanggal, dia tidak akan bisa mengunggah kembali gitu. Jadi memang harus sangat berhati-hati. Kalau bisa malah di awal-awal. Itulah kenapa saya tadi mengatakan bahwa nanti kita akan pilih metode bukti karya termudah yang bisa kakak kerjakan. Kemudian pastikan, oke, cancel. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, nanti ketika dibuka itu bagian BK unggah draft bukti karya, ada tulisan unduh lembar pernyataan persetujuan. Nanti akan saya share juga ya. Kita akan bahas di sini itu draftnya. Jadi nanti draft itu tuh ditanda tangan oleh kakak-kakak sekalian dan oleh kepala sekolah. Gitu. Ini untuk mencegah terjadinya sesuatu, misalnya karya kakak sudah diupload dan ternyata ada anak murid yang nggak terima ada fotonya muncul di situ gitu, atau orang tuanya yang nggak terima gitu kan, sehingga matikan aja, sehingga nanti bisa ada mungkin ya seperti biasa lah yang sekarang sudah kita lihat ya, zaman semakin maju sehingga kita harus mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa depan. Salah satunya adalah dengan mengunggah surat pernyataan ini. Kemudian yang ketiga ada klik kerjakan untuk mengunggah produk bukti karya. Nah, di sini ada kerjakan gitu ya. Nah, ini ya ingat kakak-kakak bukan dari semua modul, melainkan dari tulisan bukti karya yang di bilah kiri nyarinya. Oke, selanjutnya peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini pernyataan yang tadi kita bahas kakak-kakak. Jadi ada tulisan dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, baik itu foto maupun video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Terus pernyataan kedua isinya, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar berupa foto atau video dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran.
Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, baik itu foto atau video, dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika ditemukan di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti yang tanda tangan di sini nama kakak sebagai peserta PKG dan kemudian nama kepala sekolah. Dicap juga ya yang ada nama kepala sekolahnya. Ini juga yang menjadi dasar kenapa waktu itu saya pernah ya di grup saya bilang sama kakak-kakak sekalian, saya minta izin ketika saya upload foto tatap maya kita ke media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook maupun YouTube gitu. Karena yaitu untuk mengantisipasi kalau suatu saat ada yang nggak terima gitu fotonya diunggah gitu atau videonya diunggah. Baik, yang ke-11 pemilihan kategori bukti karya. Nah, ini sangat penting ya kakak-kakak ya. Jadi bukti karya yang akan kakak-kakak unggah itu boleh milih. Boleh berupa praktik baik, boleh berupa praktik pembelajaran, boleh berupa RPP atau modul ajar. Praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Di sini tidak ada ketentuan berapa menit ya kakak-kakak, tapi yang sudah saya lihat sebelumnya itu ada yang 5 sampai 10 menit gitu kakak-kakak. Jadi kayak kakak-kakak tuh kayak membuat sebuah video yang menceritakan lah bahwa misalnya di PKG PJOK ini saya belajar misalnya 3 modul, modul pertama ini, modul ini itu boleh. Jadi kayak sedang sharing apa sih yang sudah kakak-kakak dapatkan di PKG PJOK, itu boleh. Atau misalnya mau sharing terkait pembelajaran yang sudah kakak-kakak laksanakan di kelas, kayak sedang bercerita. Tapi di situ ada hal-hal yang terkait dengan PKG. Jadi kayak misalnya kakak-kakak itu kemarin sudah melakukan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kebugaran misalnya kan, kemudian diceritakan metodenya apa, strateginya apa gitu, itu boleh videonya. Atau yang kedua berupa praktik pembelajaran. Kalau praktik pembelajaran berarti sama seperti sebelum-sebelumnya ya, 35 menit, 45 pokoknya misalnya 1 JP atau 2 JP lah seperti biasa. Ini kalau praktik pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga boleh juga berupa RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, itu baik praktik pembelajaran itu kakak-kakak itu boleh ya share-nya itu berupa video boleh atau mau berupa PDF. Misalnya praktik pembelajarannya kakak-kakak udah praktek nih. Terus kemudian udah diambil foto-fotonya, tapi tidak diambil video misalnya. Atau sudah diambil video. Tapi yang diunggah di bukti karya ini kakak-kakak hanya mengambil kayak catatannya aja. Jadi kayak semacam refleksi gitu ya. Bahwa misalnya kakak-kakak telah melaksanakan pembelajaran seperti ini foto-fotonya gitu. Itu boleh ya. Jadi tidak dipaksakan harus video. Boleh milih mau video atau sejenis kayak artikel lah gitu. Dinarasikan. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, ini misalnya nih kakak-kakak memilih yang praktik baik nih ya. Nah, yang pertama misalnya, nah berarti di sini pilih kategori dari produk bukti karya. Misalnya di sini diklik praktik baik. Kemudian pilih bentuk karya dari video yang telah Anda buat. Misalnya video salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Nah, kalau misalnya bentuknya video, jadi silakan disalin tautannya yang sudah diunggah ke YouTube. Kalau misalnya bentuknya PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi diklik ya kakak-kakak ya. Kalau milihnya video ya diklik video, kalau PDF ya PDF. Gitu. Terus kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag.
underscore hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Ini nih yang kemarin di-share sama Kak Rafli ya Kak. Jadi kan kemarin Kak Rafli ada nge-share satu foto tuh kan ya, terus saya kemudian bilang nanti saya jelaskan di hari Senin. Nah jadi nanti judulnya di samping judul, misalnya judulnya praktik baik PKG PJOK, hashtag PKG PJOK itu, jadi gitu modelnya. Mau itu berupa PDF maupun YouTube ketika kan diunggah ke YouTube kan judulnya udah ada kan. Nah, pas mau diunggah ke sini di bagian judul nih di nomor 3, berarti kakak-kakak ketika nulis judul tuh harus ditambahkan 3 hashtag tadi. PKG, PJOK, guru belajar, dan murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat. Nah, terus ditulisin nih, diceritakan singkat. Praktik baiknya terkait apa sih gitu. Selanjutnya, kalau misalnya, ini masih selanjutnya ya. Yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Nah, misalnya kakak-kakak itu kan guru SMP, ngajarnya kelas 7, 8, 9. Nah, misalnya yang dipilih itu adalah praktik baik di kelas 8. Nah, berarti jenjangnya itu dipilih yang kelas 8 gitu ya. Kemudian nomor 6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci atau modul proyek. Oke, kemudian yang nomor 7, pilih tema bukti karya Anda. Nah, di situ ada pilihan beberapa tema ya, bukti karyanya itu terkait apa sih gitu. Terus yang ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Nah, bukti karya ini juga bisa sama dengan yang kemarin ya kakak-kakak yang sudah di RTL. Nah, itu kan di RTL itu juga bisa di PDF kan ya. Bisa seperti itu bentuknya gitu. Terus kemudian sarana dan prasarana. Nah, misalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk bukti karya itu apa saja. Nah, ini ada yang bisa dicentang-centang juga. Yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, ini mau itu bentuk PDF, mau itu bentuk video, kakak-kakak tetap harus unggah berkas yang tadi sudah kita bahas. Yang ini nih. Nanti bisa diunduh di LMS-nya masing-masing. Ya, ini ada. Terus kemudian kalau sudah selesai silakan klik kumpulkan. Itu kalau yang dipilih kategori praktik baik. Nah, selanjutnya ini misalnya kakak-kakak milih unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Nah, ini nanti nomor 1 misalnya dipilih kategori dari produk bukti karya praktik pembelajaran. Pilih bentuk karyanya, bisa pilih video atau PDF. Kemudian lengkapi judul bukti karya dengan tambahkan hashtag, masih sama ya hashtagnya. Terus ada deskripsinya juga. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran ini juga sama ya kakak-kakak ya. Ada kelas-kelasnya juga. Sama dengan tadi. Terus cuma di sini hanya 9 sarana dan prasarana. Kalau yang tadi itu ada 10 kumpulkan. Ada sedikit perbedaan tapi intinya sama gitu. Kalau misalnya bentuknya praktik pembelajaran itu juga sama ya, ada unggah berkas di sini gitu. Beda dengan kalau misalnya bentuknya itu kategori RPP atau modul ajar. Nih, misalnya RPP atau modul ajar, di sini tetap ada bentuk karya ya, diunggah berkasnya. Ada judulnya, judul juga sama, tetap pakai hashtag, ada deskripsinya. Nah, di sini ada kategori RPP ditulis, tujuannya apa? Tujuan dari modul ajar tersebut itu apa gitu. Bisa copy paste dari modul ajar yang sudah dibuat. Terus kemudian di sini ada jenjangnya, ada kelasnya, ada asesmennya. Nah, asesmen yang dipilih bentuknya apa? Kalau bisa sih asesmen otentik ya, kalau memang mau menggunakan modul ajar, karena itu adalah materi yang terakhir kita pelajari kemarin.
Kemudian mode pembelajaran itu opsional, kakak-kakak cantumkan boleh, tidak dicantumkan juga boleh. Metode mengajar, cantumkan boleh, nggak dicantumkan juga boleh. Tapi kalau rekomendasi dari saya sih sebaiknya dilengkapi. Kan biasanya kalau misalnya di modul ajar ada mode pembelajarannya, ada metodenya gitu ya. Terus, nah kalau di sini tidak ada ya kakak-kakak, tidak ada mengunggah izin surat pernyataan karena kan yang namanya modul ajar baru rencana ya, makanya tidak ada surat pernyataan apa-apa. Tapi modul ajar itu harus sudah dilegalisasi atau maksudnya sudah ditandatangan oleh kepala sekolah. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS. Nah ini misalnya kategori RPP. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Oh, tetap ada rupanya ini. Jadi meskipun di situ kita belum sempat ngambil belum sempat ngambil gambar dan lain sebagainya, ternyata tetap harus ada surat pernyataan yang diunggah ya, kakak-kakak ya. Walaupun baru perencanaan, tetap ada surat perizinan. Tapi kan itu hanya di ranah kakak-kakak dan kepala sekolah ya yang tanda tangan. Oke, kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nih, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nah, misalnya kakak-kakak sudah mengumpulkan ternyata ada penilaian oh ini nggak sesuai gitu, nah itu baru bisa diubah. Tapi kalau belum dilihat oleh fasilitator itu belum bisa diubah. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Kalau yang sudah biasa mengerjakan pelatihan mandiri di PMM sih tahapan-tahapan ini sudah familiar lah ya. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya Anda berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, jadi nanti di LMS kakak-kakak akan muncul seperti ini. Ada tulisannya sedang ditinjau gitu. Fasilitator akan memfasilitasi dan akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, ada rubrik validasinya ya kakak-kakak. Jadi nanti kita akan saksikan bersama rubrik validasinya. Saya berharap di bukti karya terakhir ini kakak-kakak sekalian itu mendapat review yang sempurna lah gitu, karena rubriknya pun kakak-kakak tahu gitu. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala validasi dari fasilitator di LMS. Putusan utama dari validasi bukti karya, misalnya ada tulisan perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karyanya. Terus yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang. Tuh ada tanda silangnya ya kakak-kakak ya, yang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya.
unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Kemudian yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda. Nah, ini kalau misalnya unggah persetujuannya kok ada yang belum sesuai, maka tanda silangnya silakan diklik ya, terus diganti lagi dari awal. Bukti karya yang telah terus kemudian unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Oke, apabila keputusannya lulus validasi, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Kemudian langkah yang pertama, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini ya, nanti ketika unggah di LMS itu akan kelihatan statusnya menunggu terbit gitu karena sudah divalidasi oleh fasilitator. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Umpan baliknya ada di laman yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat bagian tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, kalau misalnya sudah terbit, nanti kakak-kakak bisa klik yang lihat bukti karya ini. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, kalau misalnya sudah selesai nih kakak-kakak, sudah terbit di PMM, ada langkah selanjutnya yaitu kakak-kakak diminta untuk membagikan bukti karyanya. Yang pertama, kakak-kakak buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya tersebut. Ada yang mau masuk ya, Kak? Ada yang bisa klik? Kak Krismin udah? Kak Suhartini? Siapa yang baru masuk ya? Oh, Kak Gusti. Halo Kak Gusti. Halo Kak. Gusti. Oke. Kak Teguh udah Maaf Kak, masuk baru belum masuk, ya? Kak. Iya. Kak Teguh udah ada. Kak Gusti ada. Karena baru masuk, nanti saya akan share ini ya Kak. Nanti habis ini kita ada diskusi lagi sih. Ini materinya kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini adalah cara kita membagikan bukti karya ya. Yang ketiga tadi buka kategori karya yang ingin Anda bagikan. Terus kemudian yang keempat, pilih karya Anda yang berhasil diunggah. Apakah itu bentuk praktik baik, apakah itu video pembelajaran, atau yang ketiga itu praktik pembelajaran, atau yang ketiga tadi apa namanya? Saya kok lupa sih. Praktik baik, video pembelajaran, dan yang ketiga itu modul ajar, ya Allah. Selanjutnya yang kelima, cari tombol bagikan karya itu ya, yang kayak tanda apa ya? Tanda ketapel. Nah, bagikan karya ini biasanya kakak-kakak bisa unggah ke ini ya, grup-grup WhatsApp ya. Nah, mungkin nanti kakak-kakak bisa bagikan ke grup WhatsApp kita dulu. Jadi kita akan saling memberikan feedback ke sesama teman. Jadi misalnya punya siapa kita kasih feedback gitu. Jadi akan saling berbagilah gitu untuk memberikan tanggapan terhadap karya teman yang lain. Kemudian yang keenam, ini merupakan diskusi yang dinilai dengan 200 poin. Tunggu. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke berhasil bukti karyanya terbit di PMM. Nah, nanti tautannya disalin dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya.
Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah, oh ini saya ya. Jadi takutnya gini, ketika saya sudah memvalidasi, terus kakak-kakak cek, sudah divalidasi ternyata mau diunggah, kan tetap bisa tuh kakak-kakak tetap bisa ngeklik silang gitu ya. Jadi saya ketika akan memvalidasi itu harus ngecek kembali apakah file itu diubah atau tidak gitu. Makanya nanti kalau bisa sebelum diunggah ke LMS supaya di sana tidak ada review-review, di store dulu ke saya, ke Japri aja gitu kan, setelah dikasih masukan kalau sudah oke baru diunggah ke LMS. Kemudian, nah, oke, kita sampai ke tanya jawab seputar bukti karya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan kakak-kakak terkait bukti karya ini? Saya stop sharing dulu. Oke, kira-kira kakak-kakak akan membuat bukti karya apa? Jadi hari ini saya berharap masing-masing dari kakak-kakak ini sudah bisa setor ke saya mau milih apa nih. Bukan enggak boleh diganti, nanti di dalam prosesnya boleh diganti. Ini kan waktu kita hanya tanggal 26. Maaf ini tanggal 18 dan terakhir pengunggahan itu bukan, kakak-kakak bisa mengunggah itu dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 28. Jadi proses pembuatannya itu dari tanggal 18 sampai tanggal 26. Jadi seminggu gitu. Silakan dipikirkan kira-kira kakak-kakak itu mau bikin apa? Mau milih apakah mau praktik pembelajaran, mau bikin RPP atau modul ajar, atau yang ketiga praktik baik gitu. Boleh tuliskan di kolom chat ya. Oh, saya nggak ngecek inbox ya tadi. Kak Teguh gimana? Kak Gusti, Kak Teguh udah ini belum? Udah upload tugasnya belum? Saya belum cek punya Kak Teguh nih. Udah ya, oke. Kak Gusti, kira-kira udah ada gambaran belum? Karena baru masuk. Oke, Kak Venus masih bingung. Boleh nggak buka mic, terus kita diskusi bingungnya di mana? Enggak, Kak. Maksudnya bingung milih yang mana gitu, Kak. Oh, gitu. Kan ada praktik baik ya. Terus kemudian ada satu lagi tadi modul ajar. Terus ada praktik pembelajaran. Dan tiga-tiganya itu yang dua bisa berupa video atau PDF. Sedangkan kalau modul ajar ya pasti PDF lah ya. Mungkin bentuknya video gitu. Ya, Kak. Videonya itu kan diupload di YouTube ya, Kak. Nanti baru linknya yang dikasih ya, di PDF kan. Ya, video di-upload ke YouTube, habis itu linknya bukan di PDF kan, itu langsung link yang dikopikan kalau kita memang memilih video. Oh, iya ya. Oke. Kalau biasanya kayak kemarin itu kan mau upload link karena ada modul ajar, maka linknya di PDF kan. Kalau ini enggak langsung link. Oke. Kalau Kak Gusti izin bertanya Kak, ini terkait apa atau temanya bagaimana Kak? Oke. Ada kakak-kakak yang bisa bantu jawab sambil refresh apakah tadi bisa diterima dengan baik atau tidak info yang sudah dibagikan? Kira-kira siapa nih yang mau berbagi? Kak Ansel, silakan Kak Ansel. Kita mau bikin apa nih untuk tugas terakhir kita? Halo? Oke, silakan Kak Nina. Kak Nina dan Kak Suhartini. Kak Nina dulu, boleh silakan di-share. Sambil mengetes kan pemahamannya gimana kasih. Gitu. Iya, terima kasih Kak Nisa. Di sini tadi ada 3 ya kalau nggak salah ya. Gini, kalau contoh saya ngambil video pembelajaran nih. Kemudian modul ajarnya disertai juga atau hanya video? Kalau kita mengunggah video pembelajaran berarti 2 Kak. RPP dan videonya dimasukkan sekalian. Kalau kita memang milih. Cuma
kalau tadi kita lihat sebentar ya, kalau kita milih video pembelajaran, sepertinya tidak ada tempat mengunggah modul. Bentar ya. Soalnya ini tampilan ini hanya ada di tampilan kakak-kakak, di LMS saya tidak muncul. Makanya tadi saya bilang nanti saya minta bantu ke salah satu dari kakak-kakak untuk share screen LMS-nya. Nih, di kategori video pembelajaran, dia hanya bisa milih video atau PDF gitu, Kak. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya Kak Nina memilih mau nge-share video pembelajaran, berarti modul ajarnya itu bisa dibuat menjadi apa? Di link drive misalnya. Nah, kemudian ditambahkan di deskripsi YouTube-nya aja. Sedangkan di bukti karya PMM-nya tidak perlu. Tidak perlu ada modul ajarnya gitu. Gimana Kak Nina? Oke, siap Kak, siap. Oke, siap. Kak Suhartini mungkin bisa menjelaskan ke Kak Gusti yang lebih lengkap gitu. Kita punya pilihan apa saja? Baiklah, yang pertama tadi itu kita praktek baik. Di sini kita praktek baik tentang apa yang akan kita ambil dari modul-modul yang kita pembelajar dari awal sampai akhir. Di praktek baik itu nanti di situ juga kita akan mengunggah sejenis surat persetujuan bahwa kita itu meminta izin kepada peserta didik, orang tua peserta didik juga untuk mengambil video dan mengupload expose-nya. Yang berikutnya itu praktek baik, praktek mengajar. Praktek mengajar juga seperti itu ya, kita bisa menggunakan video atau foto. Di situ juga kita menggunakan surat izin untuk mengunggah, untuk mengambil video anak-anak. Tiga itu kita bisa mengunggah RPP atau modul ajar. Dan kalau menurut punya saya tuh, saya juga tadi tuh apa gitu kan, yang ingin saya buat tuh apa. Jadi saya tuh terpikiran begini, kalau misalnya saya menggunakan praktek baik, tentu saya harus melibatkan rekan-rekan guru atau kawan-kawan KKG PJOK. Cuman waktunya udah ngepepet lagi nih, ngepepet. Macam kemarin itu saya tuh kurang persiapan jadi ndak full. Macam mana caranya kita tuh kalau misalnya praktek baik supaya tampil maksimal, keren lah gitu. Selain tampilnya keren juga materi yang kita sampaikan itu juga keren. Jadi saya kepikiran ketika saya melaksanakan kegiatan PKG PJOK ini, saya bisa menggunakan atau mengembangkan media pembelajaran untuk menyampaikan materi pada anak-anak. Misalnya kan menggunakan salah satu aplikasi, misalnya aplikasi Edpuzzle gitu kan. Jadi seolah-olah apa yang kita sampaikan itu luar biasa. Selama kita mengikuti PKG PJOK ini, kita bisa menggunakan aplikasi untuk sebuah pembelajaran gitu. Itu bisa juga kita ambil praktek baik, bisa juga itu praktek mengajar. Di situ ada dua. Itu tadi ya, saya ini pun masih bingung karena itu harus maksimal. Kalau cuma ngambil modul ajar RPP itu kan biasa. Dan saya juga tadi ada kepikiran saya ngambil foto slide, kemudian saya menggunakan salah satu aplikasi itu nanti slide-nya. Di situ saya akan menceritakan dari tahap ke tahap. Tapi
untuk suara kita ini kan kurang merdu, jarang itu menggunakan suara di aplikasi. Ya, nanti macam mana baiknya lah. Yang pasti itu kita butuh waktu untuk tampil semaksimal mungkin. Kalau kata orang Tayan, hari ribut hari berangkut itu kacau balau. Itu saja, Baik. Kak. Terima kasih Kak Tini. Oke, jadi kalau yang jadi gini Kak Teguh. Untuk tugas terakhir dalam PKG PJOK itu kita harus bikin bukti karya. Halo Kak Teguh? Kak Teguh, Kak Gusti, maaf Kak Gusti. Kak Gusti dan Kak Teguh lah ya yang ada pertanyaan di kolom chat ya. Oke ya. Siap, Jadi Kak. untuk tugas terakhir dalam PKG PJOK ini harus ada bukti karya. Nah, bukti karya ini bisa milih di antara 3 kategori. Jadi yang pertama itu praktik baik, yang kedua praktik pembelajaran, yang ketiga RPP atau modul ajar. Nah, jadi di antara ketiga ini baik praktik baik maupun video pembelajaran itu bisa dalam 2 format. Bisa berupa video maupun berupa PDF. PDF itu berarti ya misalnya praktik baik kakak-kakak bisa menuliskan kayak misalnya saya punya praktik baik ini kayak sedang bercerita loh, kayak kita bikin narasi, kayak kita bikin artikel gitu, menceritakan praktik baik kita, itu boleh ya. Itu bentuk video atau PDF atau bentuknya video. Kalau bentuk video ini saya sambil share. Tidak harus ini ya. Bentar, mana? Tidak harus kakak-kakak share kayak kemarin enggak. Jadi kayak misalnya nanti boleh dilihat di YouTube ya, beberapa karya teman-teman se-Indonesia yang PKG PJOK sebelumnya itu sudah ada. Jadi kayak misalnya kakak-kakak itu buat rekaman mandiri, kamera, terus kakak-kakak menceritakan perjalanan kakak-kakak dari awal sampai akhir di PKG misalnya. Di PKG saya belajar 3 modul, yang pertama itu terkait apa saja, ya dikasih penjelasan-penjelasan. Jadi tidak perlu dibagikan kayak pakai ya, PPT itu nggak perlu, itu boleh. Seperti itu saja itu bisa. Durasi video ya sekitar 5-10 menit itu boleh lah, atau lebih itu juga boleh. Atau misalnya kakak-kakak mau fokus praktik baiknya membahas tentang apa ya kemarin fit misalnya kan, terus kemudian tentang apa prinsip-prinsip tentang pembelajaran efektif yang ada 9, terus boleh juga kakak-kakak bikin video yang kemarin nyanyi-nyanyi sambil mempraktekkan gerakan itu loh. Nah, itu juga boleh. Cuma kalau yang mempraktikkan kemarin itu kalau cuma 1 kan durasinya paling cuma 1 menit ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau mempraktikkan yang aspek pembelajaran dan apa prinsip-prinsip kemarin pembelajaran efektif yang 9 dan 4 ya itu digabung misalnya menceritakan itu terus dikasih penjelasannya sedikit itu boleh ya. Itu juga termasuk praktik baik begitu kakak-kakak. Terus itu yang pertama. Atau kakak-kakak mau bentuk tulisan. Jadi kayak membuat ringkasan hasil belajar kakak-kakak dari dari modul 1 sampai modul 3 misalnya. Itu boleh. Atau yang tadi disebutkan Kak Suhartini yang ada metode apa PJOK digabungkan dengan teknologi gitu ya, terus dibuat kayak tulisan gitu kan, terus dikasih foto-foto. Kemarin sudah mempraktekkan nih foto waktu anak-anak lagi pakai gadget untuk pembelajaran PJOK. Nah, itu juga praktik baik, itu boleh. Terus kalau misalnya bentuk praktik pembelajaran, terus tapi praktik pembelajarannya itu mau diceritakan lewat tulisan. Berarti kan bentuknya PDF ya, terus nanti di situ ada foto-fotonya. Misalnya hari ini saya mempraktikkan materi variasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Terus kemudian saya menggunakan metode ini dengan strategi ini, jumlah murid saya sekian, ini adalah foto kegiatannya. Nah, itu juga boleh ya. Di situ juga dituliskan misalnya untuk mengetahui apakah mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan asesmen otentik ini gitu. Nah, itu kan sedang bercerita tuh tentang praktek pembelajaran yang sudah kakak-kakak laksanakan. Tapi bentuknya cerita tulis gitu, PDF gitu, itu boleh. Atau mau langsung video kayak kemarin-kemarin yang sudah dilaksanakan. Tadi ada pertanyaan dari Kak Teguh, kalau misalnya video yang kemarin-kemarin itu dijadikan, boleh nggak? Sebenarnya boleh ya,
boleh kan yang kemarin itu tidak ada kita unggah ke PMM kan, hanya ke LMS kan. Jadi belum ada validasi, belum ada proses itu boleh. Jadi kalau misalnya kakak merasa yakin video yang kemarin mau saya unggah lagi deh, saya nggak mau praktek lagi gitu, itu boleh menggunakan yang kemarin. Jadi linknya diunggah ke bagian bukti karya. Hanya saja untuk catatan kita, ini mungkin ini kesalahan saya ya, karena saya tidak meminta ke kakak-kakak dengan tanda, "Pokoknya menggunakan media ini," gitu kan. Akhirnya kemarin kan hasil videonya itu banyak yang suaranya tidak jelas, gitu. Kakak-kakak bisa ini ya, dengarkan sendiri video masing-masing. Terdengar sih, tapi tidak terlalu jelas, gitu. Jadi, ketika orang melihat tuh akan bingung, "Ini kapan ya menyampaikan tujuan pembelajaran? Ini lagi sesi apa sih?" Karena suaranya kurang jelas cuma menduga-duga aja. Iya kalau yang lihat, pegang modul ajar. Kayak ketika saya melihat video kakak-kakak kan saya sambil buka modul ajar tuh. Makanya saya tandain, "Oh ini sedang sesi ini," gitu. Itu kenapa penilaiannya bisa tetap dilakukan. Tapi seandainya nanti mau dijadikan bukti karya, nah saya minta, kakak-kakak menggunakan video yang memang suaranya benar-benar jelas. Kalau kakak-kakak prakteknya di dalam ruangan, sudah pasti suaranya jelas. Kan karena dalam ruangan, tapi ketika di luar ruangan, terus letak HP agak jauh, suaranya ya terbawa angin lah, kurang jelas lah gitu. Setahu saya kemarin yang, video terdengar jelas itu punya Kak Ansel dan Kak Krismin. Itu pun kemarin, punya Kak Ansel itu kendalanya kalau nggak salah belum bisa terunggah, sehingga kita menyaksikannya itu lewat drive yang dibagikan gitu kan. Nah seperti itu gitu. Gitu Kak Teguh. Kalau, pilihan yang ketiga Kak Gusti itu tadi RPP. Kalau RPP ya hanya modul ajar atau RPP saja, tidak ada praktik pembelajarannya. Kalau dilihat kayaknya itu mungkin yang paling simpel ya kakak-kakak ya. Karena, membuat modul ajar pasti kakak-kakak udah terbiasa gitu kan. Tapi lagi-lagi, modul ajarnya pun harus ada tanda tangan dari, kepala sekolah, udah dicap juga gitu. Makanya saya minta hari ini kakak-kakak sudah mulai punya gambaran nih, saya untuk bukti karya mau video pembelajaran, saya mau video bukti karya gitu. Silakan sudah punya ancang-ancang. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang mau diperjelas kembali? Kak Gusti sudah bisa dipahami? Oke, Kak Ansel gimana rencananya mau bikin apa nih untuk video untuk ininya? Saya akan share ini ya tahapan pembuatan bukti karyanya ya di grup WhatsApp. Jadi nanti bisa baca-baca kembali. Saya minta maaf pada kakak-kakak sekalian kenapa PPT-nya itu belum saya share. Saya tuh kemarin mau share kan, nanti dulu. Sampai ingat, kok nggak ada yang bertanya ya? Kayaknya udah jelas deh, saya pikir gitu. Kok nggak ada yang nagih PPT ke saya gitu loh. Sampai tugas-tugasnya sudah selesai semua kemarin tuh kan. Pengantar bukti karya ya. Saya share. Nanti bisa dibaca-baca kembali ya Kak Gusti terkait kategori bukti karya yang akan dibuat. Oke, silakan kakak-kakak ditulis kira-kira mau. Oke, Kak Ansel video pembelajaran atau video praktik baik nih Kak Ansel? Saya rasa video praktik baik pun keren ya. Oke, punya Kak Ansel video pembelajaran. Saya akan coba ini ya buat daftarnya ya di grup 1 Kak Ansel. Yang lainnya silakan ya. Nanti habis ini saya akan share terkait kriteria penilaian gitu. Jadi biar kakak-kakak tahu, oh karya saya kurang di bagian ini gitu. Kak Ansel video pembelajaran. Untuk video pembelajaran jangan lupa diunggah link drive RPP-nya di ini ya, di deskripsi YouTube-nya. Video pembelajaran.
Oke, Kak Ansel sudah. Selanjutnya, Kak Krismin, praktik baik. Oke, siap. Praktik baiknya apa nih Kak Krismin? Maksudnya terkait materi PKG atau pembelajaran di kelas yang mau diceritakan? Dan bentuknya mau video atau PDF? Oke, materi PKG. Video aja kali ya, biar keren ya Kak. Oke ya, punya Kak Krismin, video. Oke. Video praktik baik. Yuk, silakan yang lainnya. Nggak apa-apa kalau misalnya yang diunggah modul ajar pun saya tidak masalah ya, karena ini waktu kita seminggu dan siapa tahu kakak-kakak kira-kira yang paling bisa saya maksimalkan ini gitu. Oke, selanjutnya silakan Kak Ansel, Kak Loren udah, Kak Vinus video pembelajaran. Berarti di antara dua ya, karena kalau video pembelajaran sudah pasti ada modul ajarnya. Kira-kira yang mana nih? Durasi video pembelajaran tidak ada ketentuan Kak Ansel. Tidak, misalnya kayak dulu kan harus 30 menit itu enggak. Jadi boleh dari lebih dari itu atau misalnya kurang dari itu gitu. Boleh ya. Yang penting di praktek pembelajarannya itu ada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama PKG kemarin. Tuh. Oke, bentar ya. Kak Vinus. Kak Vinus, video pembelajaran atau modul ajar Kak Nina, praktik baik. Oke, saya masukkan dulu. Vinus. Video pembelajaran atau modul ajar Nina, video praktik baik. Ya, jadi praktik baik ini tidak perlu di-share di depan kayak kemarin kita praktik baik proyek ya. Oke, terus kalau kakak-kakak mau lihat contohnya banyak di YouTube, di hasil-hasil karya PKG sebelumnya yang praktik baik gitu. Ada yang di kelas saya itu namanya Kak Dahri dari Singkawang kalau nggak salah. Itu juga kemarin praktik baik. Kalau saya sih kemarin pembelajaran, video pembelajaran. Praktik baik. Terus kemudian Kak Ansel udah, Kak Juni modul ajar sama praktik baik. Oke, di antara dua ya. Ini ayo masih 5 lagi yang belum. Modul ajar atau praktik baik ini PDF atau video Kak Juni? Kira-kira yang mau dibuat? Kalau praktek baiknya itu Kak, harus PDF Kak? Nggak harus, video boleh, PDF boleh. Ini namanya diferensiasi ya kakak-kakak. Jadi seperti pembelajarannya seperti inilah yang dimau oleh pemerintah itu maksudnya kakak-kakak diberi kebebasan. Apa yang kira-kira paling maksimal bisa kakak-kakak lakukan untuk tugas ini? Misalnya kakak-kakak merasa saya lebih oke kalau saya mau nulis gitu. Boleh gitu. Jadi bentuknya tulisan. Atau saya lebih percaya diri kalau bentuknya video. Saya mau menyampaikan tentang itu. Jadi kakak-kakak bisa buat draftnya dulu apa yang mau disampaikan gitu. Itu kalau misalnya video gitu. Biar nggak lupa gitu, Pak. Biasanya kan kita kalau ngomong suka lupa-lupa gitu kan. Nah, kalau kita lihat catatan kecil kayak Kak Nina kemarin waktu pelatihan kan suka punya catatan kecil gitu kan. Nah, itu biar nggak lupa gitu.
Halo? Iya. Halo kakak-kakak? Iya, Kak. Udah. Oke, saya pikir saya kehilangan sinyal ini. Udah ada pergerakan. Oh my God, oke. Selanjutnya Kak Ari ya. Kak Ari praktik baik atau praktik pembelajaran itu Kak Ari. Ya, karena ini yang akan dilihat dunia dari kita ya. Setelah 3 bulan berjibaku dengan ilmu pengetahuan di sini, akan dilihat apa praktik baik yang bisa dibagikan. Praktik baik atau video pembelajaran. Kak Gusti sama Kak Teguh bagaimana? Apa yang mau kira-kira mau dibuat? Halo? Halo? Apakah aman? Aman, Kak, aman. Oke, siap. Kak Gusti gimana sama Kak Teguh? Kira-kira karya apa nih yang mau dibagikan? Oh, Kak Teguh udah ada ini jaringan sepertinya. Kak Teguh tiga-tiganya. Tapi bolehnya milih salah satu Kak Teguh. Kak Gusti apa Kak Gusti? Praktik baik, cadangannya modul ajar. Oke. Kak Teguh nih yang belum jelas nih. Mau tiga-tiganya katanya. Pilih salah satu, nggak boleh banyak-banyak. Oke ya. Tinggal punya Kak Teguh ya. Kita masih menunggu Kak Teguh mau milih apa. Sambil menunggu Kak Teguh share, saya akan yang paling sulit Kak, modul aja. Oke. Oh iya, jangan lupa ya. Baik itu video, baik itu tulisan apapun praktik baik, kakak-kakak cantumkan dari mana asalnya. Ya, misalnya terkait modul ajar, misalnya kakak-kakak itu terinspirasi susunannya gitu loh, dari siapa gitu, atau dari link apa. Misalnya untuk modul ajar ini kakak-kakak nyari contohnya kan di Google, itu kan ada linknya kan. Nah, walaupun habis itu kakak-kakak ATM, link di mana kakak nyontoh itu letakkan di bawahnya di daftar isi sebagai bahwa itu adalah acuan kakak-kakak untuk membuat RPP itu misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya tentang praktik baiknya kok terkait PKG ya di videonya di bagian deskripsi kakak-kakak cantumkan nama modulnya gitu. Jadi maksudnya supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan itu ada dasarnya gitu. Apapun itu, mau itu praktik baik, video pembelajaran maupun modul ajar, letakkan cantumkan dari mana kakak-kakak ambil inspirasinya gitu. Oke, saya akan share dulu terkait kriteria penilaiannya. Sudah kelihatan kakak-kakak? Halo? Pakai suara ya jawabnya karena saya kan share screen jadi nggak kelihatan kalau kakak-kakak kasih jempol gitu. Saya tuh karena Jelas, sinyal Kak, lagi jelas, Kak. jelek itu takut gitu, takut tiba-tiba saya ngomong sendiri gitu loh.
modul. Oke. Bagian bawah ada bukti karya ya. Nah, ini dia. Nanti kalau kakak-kakak mau unggah, kakak-kakak ini ya, lewat bukti karya yang ini ya, yang sebelah kiri, bukan yang dari semua modul. Jadi ngunggahnya dari sini. Nah, di sini. Nanti akan saya ngeceknya dari sini. Nah, di sini kita akan bahas terkait kriteria penilaiannya. Nah, rubrik validasi bukti karya. Nah, ini yang disebut dengan bahwa penilaian itu bukan hanya milik guru, tetapi juga peserta didik. Jadi, harapannya kakak-kakak ketika melakukan pembelajaran di kelas juga seperti itu. Rubrik penilaiannya tuh dikasih tahu ke murid. Jadi supaya biasanya kan ada anak-anak yang memang perfeksionis, dia akan melihat tuh kriterianya apa saja ya, jangan sampai punya saya meleset gitu. Nah, ini ya kakak-kakak. Jadi, lembar pernyataan persetujuan peserta PKGP-JOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, itu adalah salah satu yang harus saya cek. Nah, ini suratnya, kita akan share. Jadi nanti silakan ini diunduh, setelah diunduh, ada make a copy. Setelah diunduh, nanti kakak-kakak langsung edit, dikasih nama-nama kakak-kakak sekalian. Jangan lupa nanti kan sebelum membuat karya, kalau misalnya itu ada nama anak, ya itu minta ke anak-anak untuk minta izin lah. Walaupun itu hanya praktik baik ya kakak-kakak, praktik baik ini sebenarnya tidak melibatkan anak-anak, tapi surat ini tetap harus dibuat. Nih, lembar pernyataan peserta PKGP-JOK, pengambilan gambar anak, dan penafian produk bukti karya. Jadi nanti silakan nama kakak-kakak di sini, instansi peserta ditulis, tahun pendidikan PKGP-JOK. Kak, adik, silakan suaranya. Kemudian jenis bukti karya yang dipilih apa? Apakah itu praktik baik, praktik pembelajaran, atau modul ajar? Nama sekolahnya, instansi sama nama sekolah sama ya kan kakak-kakak ya? Tapi memang itu adanya. Terus kemudian nama kelompok peserta didik. Nah, ini kelas yang kakak ampu ya. Tanggal pengambilan gambar anak atau video. Nah, ini kalau misalnya praktik baik yang hanya melibatkan diri sendiri, ya nggak apa-apa, tulis aja tanggal kapan kakak-kakak mau ambil gambar tersebut. Nah, kemudian silakan yang keempat ini dicentang. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video ya. Ini silakan dicentang, centang. Kemudian di sini ini nama kakak-kakak, kemudian di sini nama kepala sekolah. Setelah ditandatangan jangan lupa dicap. Setelah itu di-scan dan diunggah. Ya, ngunggahnya di tadi ini, di bukti karya sebelah kiri. Oke, saya lanjutkan kembali tentang kriterianya. Yang kedua, isi karya baik itu video maupun PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKGP-JOK. Nah, jadi ini akan dilihat di video tersebut apakah misalnya di video pembelajaran apakah sudah ada pembelajaran efektif, apakah sudah ada kayak apa mindfulness, apakah ada pembelajaran diferensiasi misalnya seperti itu ya kakak-kakak ya. Apakah sudah sesuai dengan keilmuan yang sudah kita terima selama 3 bulan ini gitu. Kemudian isi karya tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian isi karya tidak memuat unsur pornografi, isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian, isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian tampilan visual produk hasil peserta seperti gambar atau desain layout, video atau PDF dapat terlihat dengan jelas, tidak terpotong, blur, dan memiliki resolusi yang baik. Teks atau audio produk hasil karya peserta, baik itu video maupun PDF, dapat terlihat atau terdengar dengan jelas. Kemudian untuk karya dalam bentuk video, tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Nah, misalnya kakak-kakak mau ngedit-ngedit dan di situ ada menggunakan karya-karya, jadi harus ada
keterangannya. Sedangkan untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Nah, seperti ini ya. Seperti biasalah kalau kita buat karya tulis kan ada daftar pustakanya. Minimal ada link drive-nya atau apa gitu ya, kayak kita kan zaman sekarang belajarnya menggunakan e-modul ya. E-modul kan pasti yang dicantumkan adalah tautannya gitu. Oke, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Oke. Siapa tadi ya? Oke, Kak Teguh. Baik, kakak, silakan Kak Gusti. Izin bertanya ya Kak. Ini Kak, terkait videonya, video praktik ini, kan tidak ditentukan ya Kak, untuk praktiknya berapa lama kan, untuk durasinya. Oke, ya. Tapi jangan pula nanti 10 menit aja gitu. Untuk praktik pembelajaran kan? Iya Kak. Jadi kalau untuk praktik pembelajaran itu ya 30 menitan lah gitu. Maksudnya boleh lebih juga gitu. Misalnya kan ada pembukaan, praktik inti, terus ada penutupan juga kan untuk praktik pembelajaran. Eh, Dan sekarang ya, kan maaf Kak, ya. maksud saya ini sebelumnya rencana tuh kan mau praktik ini terkait apa yang kemarin dibuat itu Kak tentang kearifan lokal. Itu bisa nggak kira-kira Kak? Boleh? Nggak apa-apa? Nah, itu kan tentang ini yang kemarin ini saya Kak, permainan tradisional. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya permainan tradisional mungkin fokus satu permainan aja kali ya Kak ya, supaya nggak kemarin kan yang Kakak share kan ada banyak. Mungkin kalau nanti untuk praktik baik pilih salah satu supaya lebih fokus gitu. Iya, berarti hanya memaparkan saja ya Kak? Ya Kak, tidak dipraktekkan gitu kan? Yang praktik, ini mau milih yang praktik pembelajaran atau praktik baik? Praktek baik Kak? Oke, kalau praktik baik itu berarti kakak-kakak berarti Kak Gusti itu tidak perlu ada audiens lagi. Kalau kemarin kan ada audiens karena KBS kan, komunitas sekolah kan. Kalau yang ini nih ibaratnya Kak Teguh lagi. Aduh, Kak Gusti sama Kak Teguh saya suka keliru-liru. Misalnya di kamar sendiri bikin video sendiri terus menjelaskan tentang praktik baik kemarin boleh? Iya Kak, siap Kak. Oke, jadi mungkin Kak Gusti bisa ini ya menggunakan kayak Canva itu kan bisa kan, Canva yang kalau kita itu bisa muncul muka kita, jelaskan slide gitu kan juga bisa tuh. Atau mau langsung ngomong juga nggak masalah, nggak diberatkan di sini. Misalnya mau bicara langsung, mau menjelaskan kemarin bahwa Kak Gusti punya program ini gitu, boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, sorry, Kak Ansel tadi. Tunggu dulu ya Kak Teguh, saya mau jelaskan Kak Ansel untuk yang terakhir. Mungkin maksud Kak Ansel itu terkait daftar pustaka atau ini ya, dari mana asalnya bukti ini kan, bukti dari mana asal kita karya tersebut gitu ya kan Kak Ansel? Halo Kak Ansel, oh ya Kak Ansel nggak punya suara ya? Yang nggak bisa ada suaranya kan Kak? Oh ya Kak Ansel. Ya Kak, jadi gini, misalnya praktik baik. Kak Ansel itu dapat praktik baiknya tentang PKG PCOK. Otomatis Kak Ansel itu menyampaikan materi PKG kan. Nah, berarti kan videonya diunggah. Misalnya Kak Ansel cerita 5 menit terkait PKG. Nah, di deskripsi video YouTube ditulis di situ bahwa dasar bagi praktik baik tersebut adalah diambil dari materi modul misalnya Kak Ansel itu fokus ke modul 1 PKG PCOK misalnya. Atau ini rangkuman dari modul 1 sampai modul 3. Jadi di deskripsi ditulis dasar dari praktik baik ini adalah modul 1 sampai modul 3 PKG PCOK. Misalnya seperti itu. Jadi ada tulisan
Kalau perlu ya kayak kita biasa nulis sesuai standar ini ya, standar apa sih itu standar penulisan daftar pustaka itu kan ada yang ada nama pengarangnya, ada nama bukunya gitu, itu lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya hanya ditulis di situ, dasar dari praktik baik ini adalah modul PKG PJOK 2024, modul 1 misalnya gitu, boleh Kak? Itu kalau praktik baik. Kalau video pembelajaran, kan pasti kita menggunakan medianya mungkin berupa video, atau mungkin medianya berupa buku. Nah, jadi ditulis medianya apa. Itu bisa ditulis di modul ajarnya di bagian bawah kan biasanya ada bagian daftar pustaka kan. Ini dasar dari modul ajar ini apa? Medianya misalnya buku pembelajaran PJOK kelas 5 misalnya dari Kemdikbudristek tahun berapa cetakannya, halaman berapa kalau perlu gitu. Langsung detail. Terus kemudian misalnya terinspirasi susunan modul ajarnya itu terinspirasi dari Google misalnya kan, dicantumkan di situ link inspirasinya dari mana gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai etika kita gitu loh, etika kita ketika kita meniru karya orang lain berarti kita cantumkan kita meniru dari siapa gitu. Begitu Kak Ansel. Oke, Kak Teguh, gimana Kansel sudah jelas belum atau ada yang perlu diulang kembali? Oke, terima kasih Kansel. Silakan Kak Teguh. Ya Kak, saya tadi tuh pengen bertanya sekaligus juga menanggapi benar atau salahnya. Yang pertama tadi itu Kakak minta saya tuh pilih salah satu. Saya coba untuk yang paling mudah ya Kak, modul ajar sesuai dengan Kakak bilang sumber dari mana, daftar pustaka sebagainya. Tapi kalau seandainya waktu saya banyak dan saya lagi semangatnya, saya akan buat yang lain Kak. Mungkin ya praktik. Nggak apa-apa. Cuman yang saya mau tanya dulu, yang pertama, kalau tadi saya nangkap modul ajar tuh sumber dari mana, instrumennya apa aja, persetujuan kepala sekolah dan dicantumkan di daftar pustaka tuh kayak. Terus kalau yang masalah praktik baik itu kita sama membuatnya kayak kemarin kita menggunakan PPT atau menggunakan Canva. Terus kita tanpa ada audiens, kita sendiri aja kita tampilkan pakai infocus gitu ya. Kita tampilkan tanpa ada audiens. Bedanya kan kemarin ada audiens, ada lengkap lah dengan absensi dengan sebagainya. Ini kan enggak perlu, cukup kita tampilin doang gitu aja. Terus yang masalah praktik baik itu kita ngajar seperti biasa kayak kemarin yang udah kita share link ke YouTube, atau kita ngajarnya pilih sesuai dengan apa gitu pelajaran atau materinya apa gitu Kak. Itu yang saya belum paham nih Kak. Kalau untuk ngajar kita praktik ngajar kita nih. Ini untuk praktik baik atau praktik pembelajaran Kak Teguh? Praktik pembelajaran kayak maksud tanya. Kalau praktik baik kan tinggal kita kayak nunjukin yang kemarin tuh kan, yang kita udah saya share ke link YouTube tuh. Kalau untuk yang praktik baik tuh kan? Ya, cuma tidak perlu ada audiens kayak sebuah video, bahkan tidak perlu pakai PPT nggak masalah. Cuma kalau misalnya mau pakai PPT supaya lebih jelas juga itu lebih bagus. Tapi kalau hanya kayak sekedar foto aja kayak itu apa sih, kita sedang mengeluarkan hal-hal yang sudah kita kunci di diri kita terkait 3 bulan aktivitas ini gitu. Itu boleh jadi kayak hanya sekedar cerita-cerita aja. Kalau untuk video pembelajaran tadi tuh apa yang ditanyakan sama Kak Teguh tadi? Iya, kalau video pembelajaran itu video pembelajaran seperti apa yang kita ambil Kak? Kita ngajar kayak biasa atau gimana gitu? Iya, jadi kalau misalnya yang dipilih adalah video pembelajaran, berarti otomatis di situ Kak Teguh harus buat modul ajar, ya kan? Nah, modul ajarnya itu nanti diunggah di Drive, linknya diunggah di deskripsi di deskripsi pembelajaran. Nah, gitu kan. Ya seperti biasa kita ngajar yang kemarin, cuma di situ harus ada unsur-unsur pembelajaran efektif, terlihat jelas gitu loh pembelajaran efektifnya. Kayak ada komunikasi yang antar siswa dengan guru maupun yang siswa dengan siswa gitu. Jadi kelihatanlah pembelajaran efektifnya gitu. Yang nggak harus
lengkap banget lah. Pokoknya intinya kita mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari gitu Kak Teguh. Sebenarnya video-video yang kemarin sudah oke semua gitu kan. Pasti ada lah kan kriteria pembelajaran efektif kayak segi keamanan sudah kita pertimbangkan. Cuma yang jadi PR kemarin itu banyak video yang suaranya kurang jelas Kak Teguh. Jadi kalau misalnya mau menggunakan video yang kemarin, eh, saran saya sih kayak ngulang lagi gitu. Tapi gunakan yang kayak kemarin tuh loh, rekaman apa sih namanya, speaker ya orang bilang ya. Mana sih Dek? Wireless, Speak wireless Bluetooth Kak. wireless Bluetooth kayak gitu. Yang satu ditempelkan ke HP, satu ditempelkan di kita gitu. Jadi suaranya terdengar jelas gitu. Iya, iya. Oh gitu Kak ya. Itu kalau misalnya outdoor video pembelajaran gitu. Tapi kalau sekedar praktik baik kan kita bisa ambil video di dalam ruangan jadi tidak perlu menggunakan seperti itu, tetap aman. Ini kamera saya nyala nggak sih? Soalnya dari saya nggak kelihatan. Nggak ada Kak. Oh, berarti memang kayaknya entah jaringan, entah gimana gitu ya. Padahal ini terbuka kameranya, tapi tidak terlihat. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Itu saya kan udah share ininya ya, udah saya share apa namanya? PPT yang tadi saya bagikan. Jadi nanti misalnya bingung bisa sambil dibaca. Kalau misalnya nggak mau pakai PPT ya langsung ditanyakan langsung ke saya boleh. Yang jelas oh iya saya mau minta tolong salah satu dari kakak-kakak untuk share screen ininya bisa nggak? Apa namanya? LMS-nya. Soalnya kalau dari saya ketika saya buka bukti karya dari bagian kiri itu dia kosong. Nggak ada yang bisa di klik-klik gitu. Tidak memiliki akses saya. Coba siapa yang bisa share? Halo, Kak Fidel bisa enggak Kak Fidel? Atau Kak Juni? Oh Kak Fidel, oke Kak Fidel, silakan. Ya kita lihat sama-sama dulu ya, soalnya kalau dari tempat saya nggak bisa dilihat. Ulangi sekali lagi perkalian hari ini. Ini kita pakai Kak Teguh bocor. Semua dan ada Sorry. Oke, coba. Ini tadi buka dari semua modul atau dari bukti karya, Kak? Oke, coba ke bawah terus. Ke bawah lagi. Bawah. Nah, ini ya, ada tulisan kerjakan ya. Tadi kalau dari tempat saya tidak ada kan? Nah, di sini juga tidak ada kriteria penilaian. Itu kenapa tadi saya share apa yang perlu dinilai. Nanti saya rubriknya juga share deh ke grup. Nah, unduh lembar pernyataan sudah ada ya. Oke, jadi sudah aman sih Kak. Coba Kak paling atas Kak. Ke atas lagi. Di lembar ini juga. Nah, di sini ada tulisan status belum dikerjakan. Nanti kalau misalnya punya kakak-kakak sudah dikerjakan, sudah diunggah, ini nanti akan muncul. Nah, di sini ini sudah tertulis ya, kakak-kakak bisa mengerjakan itu sampai tanggal 29 November. Namun kita akan ada pertemuan di tanggal 26 November. Jadi sebaiknya sebelum tanggal 29 ini prakteknya sudah selesai gitu. Jadi misalnya tanggal 26 kan kita pertemuan, 3 hari selanjutnya itu kayak ada review-review gitu. Takutnya ada perbaikan-perbaikan gitu kakak-kakak. Makanya sama LMS dikasih waktu sampai tanggal 29. Oke, sekarang coba Kak Fidel klik dari semua modul. Oh, tunggu Kak, masih di situ aja. Klik yang kerjakan coba, yang kerjakan, lupa saya. Supaya nanti bisa dilihat di bagian pemilihannya. Oke, bukti karya. Di bagian kerjakan coba diklik.
Oke, ke bawah di bagian kerjakan. Oh, kok tidak berjalan ya? Ini Kak, diturunkan ke bawah. Nah, itu diklik coba. Masih loading. Oke. Tuh. Nggak bisa Kak? Nggak muncul. Oh, loading. Nah, ini coba diklik kategori Kak. Nggak muncul ya Kak? Maksudnya diklik kategori itu nggak ada pilihannya. Coba diklik. Nggak ada ya pilihannya ya. Ada Kak, cuma wifi saya nih kayaknya. Oh gitu, ya jadi di sini ada kategori, habis itu ada bentukannya gitu ya, maksudnya bentukannya ini bentuknya video atau PDF gitu ya kakak-kakak. Oke, ke bawahnya lagi, itu yang untuk unggah surat pernyataan tadi. Surat pernyataan, apa, unggah persetujuan bukti karya tadi ya, ini baru kumpulkan gitu. Nah nanti tadi kalau kakak-kakak misalnya di situ kan ada bukti karya, itu apa? Nah bukti karyanya sama kategorinya itu akan muncul pilihan-pilihan selanjutnya gitu, akan muncul yang lain-lain kayak kelasnya, apanya gitu kakak-kakak. Kalau misalnya di praktik baik itu kan umum ya sebenarnya ya, umum karena kakak-kakak akan menceritakan terkait PKG. Nah kok ditanyain kelas, ya udah kakak-kakak isi aja kelasnya kelas yang kakak-kakak ampu gitu. Anggaplah bahwa ilmu yang kakak-kakak dapat itu nantinya akan dipraktikkan ke mereka gitu. Oke, Kak Fidel terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi kakak-kakak? Sudah cukup ya? Baik, kalau udah cukup berarti kita selesai di hari ini pasti jam 13.59. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan foto bersama dulu, kemudian berdoa dan kemudian ditutup. Silakan open kamera dulu ya kakak-kakak ya. Kok saya tetap nggak muncul ya ininya, kameranya nih. Ini kayaknya memang sinyal yang nggak bagus. Oke, mari kita foto. Kak Krismin lagi yang foto ya. Ini punya Kak Vinus kenapa nggak muncul sama Kak Teguh? Apakah sama nasibnya dengan saya? Ansel kenapa nggak muncul fotonya? Kak Nina. Oke, Kak Teguh sudah muncul. Nah, kan punya Kak Ansel, malah di tempat Kak Ansel muncul. Ini di tempat saya nggak muncul sama sekali nih. Nah, ini udah muncul. Oke. Kan. Dihitung ya Kak Krismin. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Baik, terima kasih. Saya minta tolong sama Kak Ansel untuk menutup dengan doa tatap maya ke-18 kali ini. Oh iya kan nggak ada suaranya ya? Kayak Kak Juni. Silakan Kak Juni. Agustia terlambat tadi tuh. Oh benar, yang terlambat kena hukum ya. Silakan Kak Gusti. Aduh, saling melempar kayaknya nih Kak. Padahal kalau ke murid nggak boleh ya, nggak boleh saling lempar anak-anak gitu kan. Nah, rupanya kita gini ya. Itulah Kak.
Oke, langsung kan nih, Kak? Ya, langsung saja. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya berdoa dengan agama Islam. Untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan. Aman ya suara saya, Kak? Aman? Oh, saya kira enggak kedengaran tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wa azgati min sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan kami. Semoga apa yang menjadi kegiatan kami ini menjadi berkah selama 18 minggu ini, pertemuan ini, dan bermanfaat juga untuk kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gusti dan terima kasih untuk kakak-kakak sekalian. Mohon maaf seperti biasa apabila dalam fasilitasi selama 90 menit terdapat gangguan teknis dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Dan sampai ketemu secara tatap maya kembali di tanggal 26 November. Dan selama seminggu ini silakan membuat bukti karya sesuai dengan kemampuan, dimaksimalkan kemampuannya ya kakak-kakak sekalian. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Kak Nina, kapan selamatan Kak Nina? kapan selamatan?